Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah masyiral muslimin, jemaah salat subuh Masjid Darul Razak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, senang rasanya bisa kembali bertemu bermuajah di sini. Semoga tiap langkah kita dari rumah kita menunaikan salat subuh dan kita lanjutkan dengan kajian ini meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, digugurkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, menyongsong husnul khatimah, dan tentu yang lebih urgen adalah menyiapkan bangunan rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa batagi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi jangan puas punya rumah di kota wisata, Pak, tapi kita targetkan juga punya rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan kita, yang kita selalu berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Ustaz Ikhwan diminta kita agak melompat pada satu topik mengenai sejarah dan hikmah kurban. Kurban ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia, Pak? Hah? Kurban ya, bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia apa, Pak? Korban ya, korban. Tapi maknanya jauh beda itu, Pak. Kalau korban apa? Panas. Di hukum tuh apa? Korban tuh orang yang terzolimi kali gitu ya, korban. Kalau kurban apa, Pak? Kurban itu asal katanya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Para ulama bilang kurban itu nabhu hayawan makhsusin biniyatin kurbati fi waqti makhsusin. Jadi kata para ulama yang dimaksud dengan kurban adalah menyembelih hewan tertentu yang nanti kita bahas, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tertentu, karena waktunya ditentukan. Di luar itu tidak termasuk ke dalam kurban, karena kurban ini terikat dengan waktu. Jadi salah satu ibadah yang terikat dengan waktu adalah kurban. Maka kurban secara bahasa itu maknanya adalah dekat. Ada yang hafal, Pak? Apa dalil atau ayat yang ada kata kurbannya atau yang mirip-mirip dengan kurban lah? Qorib gitu. Apa, Pak? Misal, Pak, yang tahu boleh pulang duluan nih, Pak. Hah? Misalnya apa? Wa anzir asiratakal aqrabin. Misalnya itu satu padanan kata, Pak. Berikanlah peringatan kepada sanak saudaramu, keluargamu yang terdekat, aqrabin. Ya, jadi kurban tuh mendekatkan diri kepada Allah. Beda makna kan. Kalau korban juga apa? Korban maknanya apa? Korban. Makanya kita biasakan kurban gitu, Pak. Jangan udah korban belum, beda tuh, Pak. Korban dengan kurban ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Atau ayat lainnya misalnya apa? Tadi apa? Asy-Syu'ara ya tadi ya. Ini misalnya di Al-Baqarah, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila umatmu bertanya tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah fa inni qarib, bahwasanya aku ini dekat. Aku ini dekat. Makanya saya termasuk enggak setuju tuh Pak dengan lagunya Bimbo tuh Pak. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Karena kalau pandangan guru-guru kami itu, kita jauh pun Allah tuh tetap dekat Pak. Karena tadi fa inni qarib, harusnya diubah lagu itu ya. Aku jauh, engkau dekat, aku dekat, engkau lebih dekat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Fa inni qarib itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Dan kalau Allah sudah menyatakan dekat, maka apapun yang kita minta sesungguhnya ya bisa terjadi, bahkan hal yang nggak mungkin lah. Apa misalnya? Ini saya tahadus bin nikmah lah ya. Ada cerita adik saya insya Allah haji tahun ini Pak. Minggu ini berangkat. Adik saya nomor 2 di Jerman, di Hamburg. Jadi beberapa bulan kemarin ya, beliau sempat curhat gitulah ya. Ada sedikit rezeki, mau daftar haji. Karena tahun ini visanya berakhir, September ini sudah selesai, kecuali lanjut dapat S3-nya. Mau berangkat haji. Akhirnya carilah tuh informasi haji di Jerman. Mau daftar itu udah habis Pak. Jadi Jerman ini kita tahu salah satu negara dengan populasi pertumbuhan muslim yang cepat juga Pak. Jadi kuota Jerman itu sudah habis. Ya sudah hampir hopeless lah ya. Ya kayaknya nggak bisa akan ngikutin antrian di Indonesia lah ya yang sekian belas tahun. Akhirnya adik saya itu kemudian nyari-nyari informasi, ternyata dapatnya di mana Pak? Dapatnya itu tidak di Jerman. Dia jadi mendaftar dengan citizennya Jerman ya, pakai resident permitnya Jerman. Tapi kemudian dia dapatnya itu dari Roma, Vatikan. Jadi adik saya ini nanti jemaah haji Jerman yang berangkatnya dari Roma, karena benua Eropa itu kan satu visa ya. Jadi dia berangkat tuh dari sana Pak. Awalnya dia juga gak nyangka tuh, dia udah daftar ternyata keluar visanya. Jadi insya Allah pekan ini berangkat. Jadi kalau kita berpikir-pikir logika tuh memang nggak mungkin. Tapi kalau Allah sudah menyatakan janjinya bahwa Allah itu dekat, tidak ada hal yang tidak mungkin. Ternyata nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, secara historis kurban ini pertama kali disyariatkan dalam Islam pada tahun kedua Hijriyah. Jadi sama dengan zakat, sama dengan puasa, sama dengan apa lagi Pak? Puasa Ramadan tuh tahun kedua juga. Pemindahan kiblat, sama dengan azan, sama dengan jihad. Jadi tahun kedua itu beruntun. Makanya penting mempelajari sejarah Islam pada tahun kedua Hijriah. Karena syariat Islam itu banyak sekali turun pada tahun kedua Hijriah. Itu banyak sekali Pak, beruntun Pak. Di antaranya adalah ini, ibadah kurban, termasuk sholat ya. Pertanyaan saya Pak, di mana dilaksanakannya sholat Id pertama kali Pak? Di Masjid Nabawi atau di mana? Hah? Sholat Id pertama itu tidak di Masjid Nabawi. Di sebelah Masjid Nabawi dekat Jannatul Baqi itu ada tempat sekarang namanya Masjid Gumamah. Masjid Gumamah dulu namanya itu bukan Masjid Gumamah. Itu kan dibangun masa siapa saya lupa tuh. Harun Ar-Rasyid kalau nggak salah. Sebelumnya itu namanya Masjid Al-Musalla. Lucu ya, Masjid Al-Musalla. Karena aslinya namanya musola. Musola itu kalau dalam sejarah Islam musola itu tanah lapang, Pak. Jadi kalau ini masjid, lapangan sebelah itu musola, Pak.
Jadi dulu sholat id itu dilaksanakan di musola, maksudnya di tanah lapang. Nah, untuk mengabadikan itu dijadikanlah masjid dulu namanya Masjid Al-Musolla. Sekarang namanya Masjid Gumamah. Posisinya dekat dengan Masjid Nabawi. Maka memang disyariatkan, para ulama bilang kalau bisa memang sholat id di tanah lapang, ini dasarnya. Ya. Jadi waktu itu di tanah lapang. Memang ini bagian dari syiar Islam gitu ya. Ini bagian dari syiar Islam, kita memang dianjurkan untuk sholat di tanah lapang. Kecuali apabila ada uzur misalnya ya, akhirnya mengharuskan kita dalam masjid. Maka ini turunnya tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah. Kurban ini memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yaumun nahar amalan ahbu ilallahi min irqah al-haraq ad-dam." Tidak ada ya seorang yang melakukan suatu amalan di hari kurban, yaumun nahar, lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah. Maksudnya adalah berkurban, bukan darah terus ditaruh di piring terus ditumpahkan ya. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Jadi tidak ada amalan di hari kurban yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah atau berkurban. Jadi kita yang tidak wukuf di Arafah ya, melaksanakan Idul Adha di sini. Kemudian yang utama memang kita menumpahkan darah, artinya dengan berkurban. Makanya diantara anjuran para ulama dalam tarbiyatul ashkariyah, tarbiyatul aulad, itu adalah anak-anak itu didekatkan dengan kambing. Makanya kan kita kalau lihat sirah dulu ya, awal-awal tidak ada nabi yang bukan pengembala kambing, karena esensinya memang akan ketemu tuh. Nggak boleh anak laki itu takut dengan kambing, takut dengan darah. Karena minimal nanti dia akan jadi panitia tuh Pak, betul gak? Kan nggak mungkin kita terus jadi panitia. Anak-anak kita, kalau anak-anak itu takut darah, anak-anak itu takut dengan kambing, apa jadinya nanti itu? Maka jemaah masyarakat muslimin milik Allah Subhanahu Wa Taala, ini derajatnya luar biasa. Maka nanti kita akan bahas. Imam Ahmad berkata, seandainya orang bersedekah di hari itu seharga hewan kurban, tidak akan sama pahalanya dengan dia berkurban. Jadi pahalanya misalnya sama-sama nih kambing, let's say berapa tadi saya lihat di itu 4 juta misalnya ya, patungannya 4 juta. Dia bersedekah pada hari itu 4 juta rupiah, dengan berkurban nilainya beda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nominalnya sama-sama 4 juta. Sama-sama 4 juta, 4 juta yang disedekahkan dengan 4 juta yang dilakukan untuk kurban, maka menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak akan sama pahalanya dengan berkurban, karena merujuk pada hadis di atas bahwa kurban itu lebih Allah cintai. Untuk hari-hari di mana dianjurkan untuk kita berkurban. Tanggal berapa Pak kurbannya? Ada 2 pendapat besar ya. Yang pertama 10 ditambah 3 hari tasyrik. Yang kedua itu adalah 10, 11, 12 saja. 13 ini ada sebagian ulama yang melemahkan. Cuman mayoritas memang menyatakan tanggal 10 dan juga 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Jadi nanti jangan aneh Pak, kalau tiba-tiba ada yang menolak nggak boleh tinggal 13 Zulhijjah, karena memang ada riwayatnya juga. Ya, mungkin belum ketemu, tapi saya pernah ketemu langsung nggak mau tuh. Pokoknya tanggal 13 itu karena memakai riwayat yang tadi. Jadi hanya boleh 10, 11, 12. Allahu alam, itu perdebatan di kalangan para ulama gitu ya. Tinggal kita cari amannya ya sudah. Jangan sampai lewat dari tanggal 12 kita ikhtiarkan. Kemudian ternyata kalau kita merujuk ibrah dari kurban ini tentang ujian untuk tidak terlalu cinta dengan dunia. Untuk tidak terlalu cinta dengan dunia, yaitu khususnya keluarga dan juga harta. Karena kita tahu kisah Nabi Ibrahim di awalnya,
ya bahwa ini berangkat dari kisah Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi kita kalau ujian maunya lulus apa remedial, Pak? Hah? Ujian maunya lulus apa remedial? Lulus ya. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan untuk kurban di tahun ini. Udah berapa Panas yang kurban tahun ini? 12 sapi. 12 kali 7 berapa tuh? 114. Kambingnya? 3 ya, insyaallah. Masih dibuka tapi ya? Masih ya? Oh, jangan lupa ya dihubungi itu panitianya. Mudah-mudahan itu tahun kemarin berapa? Banyak juga ya? 20. Berarti masih kurang 8. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa berkurban pada tahun ini sehingga kita lulus dari ujian ini. Jangan sampai kemudian malah harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi fitnah. Kita coba renungkan Jabal Kurban ini, namanya Jabal Kurban. Kalau kita ke Arafah ya, arah mau ke Mina, nanti ketemu Pak ini Pak. Ini ketemu, kelihatan itu. Ini dijadikan destinasi oleh pemerintah Saudi, diberikan tanda. Ya, ada bangunan kecil, disebutnya Jabal Kurban. Ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu mau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Namanya Jabal Kurban. Kalau kita membayangkan, itu kan ujian luar biasa bagi Nabi Ibrahim pada waktu itu, karena Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah menanti sangat lama untuk memiliki anak. Karena kita tahu Nabi Ibrahim awalnya menikah dengan Siti Sarah dan tidak memiliki anak dari Siti Sarah. Belum memiliki anak pada saat itu. Hingga kemudian nanti ke Mesir dan terjadi peristiwa Sarah itu digoda, kan begitu riwayatnya. Kemudian permintaan maaf dari Raja Mesir, Nabi Ibrahim diberikan hadiah namanya Hajar yang kemudian menjadi istri beliau. Hajar ternyata nanti mengandung dan akhirnya melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Terus kemudian muncul kecemburuan, kan begitu kisahnya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berangkat ke kota Mekah bersama dengan Hajar dan juga Ismail. Saat itu Nabi Ismail masih dalam keadaan bayi. Maka kita bisa bayangkan penantian yang besar seorang ayah ingin memiliki anak. Begitu sudah punya anak, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya adalah mimpi, bahwasanya beliau mimpi menyembelih kambing. Nah, kalau kita melihat riwayat ini, saya merenungkan begini, Pak. Makanya sering diungkapkan oleh para ulama yang fokus pada tarbiyatul aulad. Nabi Ibrahim ini seorang nabi. Mimpinya Nabi itu wahyu bukan, Pak? Mimpinya Nabi wahyu bukan? Mimpinya Nabi itu wahyu, Pak. Jadi Nabi itu kalau bermimpi maka mimpinya adalah wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gimana, Pak? Mimpi kita kembang tidur. Bisa jadi ada kebenaran, tapi sebagian besarnya mimpi kita itu adalah ya hayalan kita, impian kita di masa lalu gitu ya. Suasana jiwa kita dan seterusnya, dan tidak bisa dijadikan dalil. Nggak bisa bapak-bapak mimpi semalam saya dapat wahyu gitu ya, nggak usah lagi sholat subuh, maka besok saya nggak mau sholat subuh. Kenapa nggak sholat subuh? Semalam saya mimpi ketemu Nabi Muhammad, disuruh nggak usah, misalnya gitu. Nggak mungkin, Pak. Dan tidak bisa dijadikan hujah. Maka siapapun dia, mau kiai, ustadz, habib gitu ya, kalau kemudian berhujah dengan mimpi, maka sejatinya tidak bisa diterima. Karena mimpi manusia biasa tidak bisa dijadikan dalil. Kalau mimpinya para nabi itu adalah wahyu.
Nah kita tahu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Seandainya saat itu Nabi Ibrahim langsung nyuruh Ismail sini misalnya gitu ya, Ismail sini tiduran bapak sembelih, boleh nggak gitu Pak? Hah? Boleh nggak? Logikanya boleh. Karena apa? Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah. Tapi ternyata ayatnya tidak demikian. Kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim memberikan kesempatan untuk anaknya menyampaikan pendapatnya. Ayah bermimpi menyembelihmu, wahai anakku. Bagaimana menurut pendapatmu? Lalu Nabi Ismail berkata, silahkan, insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang rela, ikhlas, soleh, ridho. Terjadi dialog. Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana pendapatmu? Nah ini yang seringkali tidak terjadi. Dalam konteks pendidikan hari ini, anak-anak yang sudah melewati usia 14 tahun tetap disamakan statusnya dengan anak-anak seperti usia 7 tahun, seperti usia di bawah 14 tahun. Padahal 14 tahun kata Ali bin Abi Thalib, seorang anak itu sudah selevel dengan kita, dia sudah bermitra dengan kita, maka pendapatnya perlu didengarkan. Saya bercerita ini karena saya pernah megang grup gitu ya, anak-anak kelas 9 SMP. Dan ceritanya mereka seringkali adalah pokoknya masih dipaksa oleh orang tua, termasuk urusan memilih SMA. Itu masih kayak dulu waktu milih SD dan SMP harus ngikutin kehendak orang tua. Apalagi orang tuanya punya cita-cita yang tidak tercapai misalnya gitu. Karena dulu bapak nggak tercapai masuk SMA itu, nah sekarang kamu tugasnya. Dipaksa, tidak kemudian diajak untuk berdiskusi. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Nabi Ismail berdiskusi pada saat itu. Dan kita tahu mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ini maka sering ditulis oleh para ulama-ulama yang fokus dalam tarbiyatul aulad. Maka kita bisa bayangkan seorang ayah yang lama menunggu tiba-tiba harus mengorbankan anaknya. Gimana ceritanya itu Pak? Harta yang luar biasa dicapai, bersusah-susah tiba-tiba harus dikurbankan. Maka para ulama bilang kurban itu selain pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, esensinya adalah ujian. Maka orang yang lulus ujian dia akan berkurban. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita diberikan kelulusan ujian ya Pak. Kalau ujian maunya nilainya A, B, C apa D Pak? Hah? A ya. Kalau kurban maunya yang paket A, B, C apa D Pak? Super. Terus paket apa lagi? Ada paket-paketnya nggak? Atau sama? Oh sama ya. Kalau di masjid kami soalnya ada grade-grade-nya Pak. A super gitu ya, B, C gitu ya. Pandangan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil tentang satu surat yang sering kita bahas, yakni surat Al-Kautsar. Ini menarik kalimat beliau. Saya baru dapat semalam. Ketika menyiapkan materi ini, saya buka-buka kitab tafsir dan beliau ini di website tafsir itu. Beliau membahas tentang ini Pak. Fasholli li rabbika wanhar. An-nahar ini cara menyembelih onta. Jadi an-nahar itu biasanya identik dengan hewan kurban dari onta. Karena kalau untuk sapi dan domba biasanya zabhun atau zabaha. Nanti kita bahas tuh. Lah pertanyaannya adalah kenapa Allah memilih kata an-nahar? Kemudian juga jadi yaumun nahar. Jadi seakan-akan yaumun nahar adalah bukan hari berkurban tapi hari memotong unta. Ini kalimat beliau menarik. Kata beliau, kenapa digunakan nahar unta? Karena unta itu lebih memberikan manfaat banyak untuk orang-orang miskin karena dagingnya dia lebih banyak. Oleh karena itu Rasulullah memberi hadiah hewan kurban dalam hajinya 100 ekor unta dan beliau menyembelih diantaranya 63 ekor unta dan sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bapak-bapak tahu cara menyembelih unta Pak? Unta gimana cara disembelihnya?
Segini Pak, sut. Pakai pisau kecil gitu, nggak terlalu besar, dia bukan golok pakai biasanya. Masih tidur atau dia duduk itu sut, nggak ditidurin kayak sapi, sut gitu deh. Maka itu nahar. Maka kata Syekh di sini bahwa penggunaan kata nahar ini pertama secara simbolik menyatakan tentang onta, dan tafsiran para ulama yang lain, nahar di sini maksudnya adalah ketika kita berkurban, belilah kurban yang terbaik. Maksudnya adalah kurban yang terbaik, makanya Allah menggunakan istilahnya nahar. Makanya kan ada kriteria-kriteria tertentu dalam kurban. Nah kalau kurban kita usahakan pilih yang terbaik, yang paling gemuk, yang paling baik bentuknya dan seterusnya. Dagingnya paling banyak dan lain sebagainya. Nah, ini menurut pendapat Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil. Nah sekarang unta ini di Australia lagi jadi itu Pak, jadi hama Pak. Jadi lagi rame tuh, unta itu lagi diperangin di Australia, itu jadi musuh negara sekarang unta. Karena dulu unta itu banyak diimpor ke Australia untuk membantu perdagangan, untuk membantu, mohon maaf sawah dan seterusnya, gandum gitu ya, pertanian dan lain sebagainya. Lalu kemudian karena teknologi yang masif, akhirnya unta tidak banyak digunakan lagi. Dan ternyata unta di sana beranak pinak dengan sangat banyak, sampai akhirnya sekarang ditembakin. Makanya saya pikir ini bapak-bapak bisa bikin perusahaan tuh Pak, kalau ada rezeki bikin ekspor impor unta dari Australia tuh Pak. Di sana unta lagi surplus dia. Kita di sini unta jarang Pak, belum tentu setahun sekali makan unta kita. Jarang banget yang nggak tahu di mana kali yang motong unta di sini. Kalau yang jual daging unta ada Pak, saya tahu di Jakarta itu ada beberapa tempat menjual daging unta, walaupun harganya pasti mahal. Di Australia itu Pak, jadi kalau mau ada saudara di sana minta kirimin unta aja Pak, bisa nggak tuh ya? Lagi surplus di sana. Nah ini kata beliau, digunakan kata an-nahar ya, fasholli rabbika wanhar. An-nahar itu selain kata kurban, an-nahar itu identik dengan penyembelihan unta. Nah ini menarik. Jadi ternyata ketika Allah memilih diksi, memilih satu kata padanannya itu mesti terkandung banyak sekali hikmah di dalamnya. Dan ini menurut beliau bahwa kenapa penggunaan unta, karena manfaatnya sangat banyak. Dan unta itu hewan yang secara spesifik disuruh Allah kita untuk belajar. Dalam surat apa? Al-Ghasiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan unta kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan? Masya Allah. Mudah-mudahan yang belum sempat makan daging unta nanti kesempatan makan daging unta, susu unta ya. Daging unta tuh lebih panas dari kambing ya. Nah, kalau untuk yang lainnya zabhu ya, untuk kambing ataupun sapi itu sering disilakannya zabhu. Misalnya As-Saffat ayat 107. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya. Ada sebagian mufassir juga menafsirkan itu adalah kurbannya siapa anaknya Nabi Adam tuh? Qabil tuh ya. Kan berkurban itu yang terbaik tuh. Itu kan kemudian hilang, diambil Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata digantikan itu. Ya Allah alam, kita nggak tahu ya, itu perkara yang ghaib lah. Tapi intinya bizibhin azim maknanya adalah antara sapi atau kambing dalam konteks peristiwa Nabi Ismail, yakni domba biri-biri kibas azim yang besar, ukurannya sangat besar. Artinya ini pelajaran buat kita bahwa sebaiknya memang kurban yang terbaik yang kita miliki. Dan juga ada istilah udhiyah. Nah inilah sebetulnya yang paling sering kita kenal, udhiyah, Idul Adha, hari berkurban. Tapi orang jadi sering menyebutnya hari raya kurban atau Idul Kurban. Nah kita ada ini lagi tuh, improvisasi ya, Idul Adha kemudian jadi Idul Kurban. Ini istilah kalau bahasa almarhum Profesor Azumardi Azra tuh
vernakularisasi ya. Istilah-istilah Arab yang kemudian disesuaikan dengan gayanya orang Indonesia. Kayak lebaran. Di Arab tuh nggak ada Pak lebaran. Lebaran tuh khasnya Indonesia tuh Pak. Apalagi lebaran halal bihalal ya. Kemarin ada halal bihalal mungkin ya. Halal bihalal tuh orang Arab juga nggak tahu tuh Pak. Halal bihalal tuh khasnya di Nusantara itu Pak, khasnya Indonesia. Halal bihalal, itu kurban dan lain sebagainya, banyak lah ya yang apa namanya definisinya kemudian ini khasnya kita. Gapura, Bapak tahu gapura Pak? Gapura itu asal katanya Pak? Gapura itu ternyata asal katanya gofuro. Jadi dulu para wali itu Sunan Kalijaga kalau saya tidak salah tuh kalau bikin itu ya wayang, maka orang untuk membayar itu bayar dengan syahadat. Setelah syahadat maka dia suruh pulang mandi, habis mandi dia akan melewati sebuah tempat gitu melengkung. Ketika dia melewati itu maka dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala karena sudah Islam, Ghafuro. Jadi hari ini jadi Gapura. Jadi Gapura tuh Ghafuro ternyata. Makna awalnya itu Ghafuro. Menurut istilah syar'i udhiyah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah pada hari nahar dengan syarat-syarat yang khusus ya. Nanti kita bahas syarat-syarat yang khusus terkait dengan kurban itu sendiri. Jadi dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebut istilah sembelihan yakni zabhin ya atau zabhu. Kemudian ketika Allah menyebut istilah fasholli rabbika wanhar, Allah sebutnya an-nahar, maka sholatlah dan berkurbanlah, sejajar dia. Maka nahar di sini itu identik dengan penyembelihan unta, masya Allah ya. Pemilihan kata yang Allah sebutkan dalam As-Saffat ayat 107 maupun surat Al-Kautsar yang insya Allah kita semua sudah hafal. Maka selain tentang ujian, kurban juga kata para ulama tentang rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan berupa harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang kedua, nikmat panjang umur sebagai wujud syukur kita bahwasanya tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk Idul Adha. Karena kemarin banyak mungkin Idul Fitri, antara Idul Fitri sampai Idul Adha hari ini mungkin sudah ada yang meninggal dunia, orang-orang yang kita kenal kan gitu. Kita masih diberikan kesempatan, maka wujud rasa syukurnya diantaranya adalah dengan berkurban. Penggugur dosa, ya, karena Nabi sendiri yang bilang bukan tentang daging dan darahnya, tapi tentang pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Berkurban sebagai sarana memperluas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat dalam sebuah riwayat Nabi menitipkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi kepada Aisyah, "Tolong kamu bagikan daging ini." Gitu ya. Aisyah kemudian bagi-bagi tuh, Pak, daging, Pak. Daging kambing itu dibagikan oleh Aisyah ke banyak orang gitu ya. Setelah itu Nabi berkata kepada Aisyah, "Sudah selesai?" "Udah ya Rasulullah, tinggal tersisa ini buat kita." Nabi itu suka apa, Pak? Yang Nabi suka di kambing apanya, Pak? Hah? Paha ya, belakang kanan kalau saya tidak salah, paha belakang kanan itu kesukaan Nabi. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ini sudah selesai. Tersisa ini buat kita." Nabi ketawa. Kata Nabi pada Aisyah, "Salah. Yang tersisa buat kita adalah yang kita bagikan. Itu yang akan mengantarkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini akan habis." Maka ternyata esensi harta kita, harta yang akan kita bawa mati, harta yang akan menyelamatkan kita di sisi Allah, harta yang mana, Pak? Harta yang kita infakkan. Jadi ternyata harta dibawa mati nggak, Pak? Harta dibawa mati, tapi bukan dalam wujud ATM, bukan dalam wujud dinar dirham. Harta yang kita infakkan. Jadi ini menurut saya kajian tentang harta tuh perlu kita koreksi lagi tuh memang. Karena
selama ini mungkin ya, akhirnya mentalitinya orang Islam itu dalam berdagang, dalam berbisnis itu agak rendah. Sehingga mohon maaf, saya melihat di Inggris misalnya beberapa sekolah-sekolah elit, sekolah bisnis ya, ekonomi dan bisnis itu jarang banget orang Indonesia, Pak. Banyaknya dari Tiongkok, Pak. Orang-orang dari Tiongkok itu yang banyak menguasai kampus-kampus bisnis di Eropa tuh, Pak. Sekolah-sekolah bisnis. Di kita juga berapa banyak sih dari 50 orang terkaya di Indonesia coba, Pak? Yang orang muslim asli orang Indonesia tuh nggak banyak. Mungkin karena ini cara pandang kita tentang harta, duit Pak nggak dibawa mati, Pak. Makanya sekarang dompet duafa tuh lagi kampanyenya itu harta dibawa mati. Tapi harta yang dibawa mati adalah harta yang kita infakkan. Kemarin kami diundang di Majelis Ulama Indonesia Pusat, ada penyuluhan wakaf dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ternyata memang potensi wakaf yang luar biasa, tapi pemahaman wakaf kita itu belum berubah, Pak. Konsep wakaf dalam kepala kita tuh masih masjid makam. Ini mayoritas, Pak. Masih 2M itu, Pak. Masjid dan makam. Padahal hari ini ijtihad dalam wakaf itu sedang berkembang pesat. Di antaranya itu yang lagi banyak dikampanyekan adalah wakaf sawah, Pak. Jadi Darul Razak tuh bisa juga udah punya sawah belum Darul Razak? Bisa juga tuh. Jadi kalau ada rezeki kelebihan itu bisa kemudian dibeli sawah di dompet duafa lagi banyak kolek itu sawah. Karena ke depan memang isunya pangan, Pak. Karena kita tahu petani hari ini banyak yang kelimpungan dan udah pada malas bertani lagi karena harga pupuknya mahal, kemudian yang didapat tidak worth it lah, nggak sepadan. Yang kedua juga kita muncul masalah karena sawah ini banyak yang mulai digusur dijadikan perumahan. Sedangkan orang makin lama makin banyak. Nah, untuk menjaga stabilitas itu maka dompet duafa memilih banyak invest di sawah supaya apa? Kita nggak terlalu banyak lagi mengandalkan impor. Jadi mungkin ke depan bisa difikirkan tuh Darul Razak punya sawah. Jadi nanti zakat fitrah kalau sekarang masih bungkus-bungkusnya beras dibeli itu dari hasil panen Darul Razak. Sawahnya tidak boleh dijual, hasilnya bisa untuk pemberdayaan masjid dan seterusnya. Karena apa? Sekarang sudah shifting. Pola pikir orang itu tentang wakaf itu sudah banyak dikampanyekan. Jadi BWI itu sekarang sudah banyak mulai mensosialisasikan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ya khususnya terkait dengan wakaf itu berkembang. Ternyata konsep wakaf itu sangat luar biasa. Kalau kita melihat Eropa hari ini wakaf itu bukan lagi cuma masjid, taman, laboratorium. Jadi Oxford, Cambridge itu diantara kampus di Inggris yang paling besar dana berupa dana wakaf itu. Mungkin versi mereka tapi ya wakafnya ya. Jadi dari orang-orang kaya itu mensupport laboratorium, mensupport dana riset. Cadbury itu ngasih tanah kepada pemerintah Inggris luar biasa besar untuk taman. Nah saya merenung, kemarin saya baca artikel itu, kenapa ya di kita tidak ada taman yang seperti di Eropa? Ternyata konsep kita tentang taman itu beda, Pak. Karena kita yang namanya taman hanya satu saja definisi taman, semuanya dijadikan taman. Di Inggris itu taman itu dua, Pak, dua jenis. Ada garden, ada park. Taman yang nggak boleh diinjak itu namanya garden, yang memang isinya ada bunga-bunga gitu. Itu nggak boleh dirusak tuh. Tapi yang namanya park, tempat bermain, taman juga, rumputnya boleh diinjek. Kita hampir semua yang namanya taman, rumputnya nggak boleh diinjek. Ini aneh gitu. Padahal justru anak-anak harus main di rumput. Ada dosen saya pernah cerita, ada kawannya dari Singapura sengaja datang ke Indonesia hanya untuk nyeker, nginjek tanah. Dia pengen nyeker aja seharian gitu. Karena ternyata hasil penelitian membuktikan kadang-kadang nyeker itu bagus buat psikologis kita, Pak. Jadi Bapak ntar coba aja, Pak, dari sini, Pak, jalan ke rumah nyeker, Pak. Saya beberapa kali nyobain, tapi usahakan nginjek tanah dulu kita, nginjek tanah. Ternyata secara psikologis itu bagus. Jadi udah ada riset tentang nyeker, cari deh, Pak. Riset tentang nyeker. Jadi dia saking pengennya nyeker gitu. Nah ini menurut saya konsep tentang taman kita perlu tinjau ulang juga di kita tuh. Karena nggak semua taman itu garden, harus banyak taman yang jadi tempat untuk berkumpul. Nah, konsep wakaf ke depan bisa jadi itu akan wakaf taman.
Karena ini sudah mulai disosialisasikan di negara-negara barat. Jadi wakaf itu udah berubah. Tidak hanya terbatas pada masjid dan makam ya, kuburan. Imam Abu Hanifah bahkan menyatakan, Imam Abu Hanifah menurut beliau kurban itu hukumnya wajib 1 kali setiap tahunnya menurut Imam Abu Hanifah. Maka beberapa ulama dari mazhab Hanafiyah itu membolehkan berhutang untuk berkurban. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafiyah. Namun menurut Imam Abu Hanif, beliau juga masih merujuk pada ini karena apa? Nabi betul-betul mewanti-wanti, man wajada sa'atan falam yudhan fala yuqrabanna musallan. Barang siapa yang mendapatkan keluasan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat-tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Imam Abu Hanifah mengambil dari sini bahwa Nabi itu betul-betul mewanti-wanti sampai kalau ada orang yang kaya nggak berkurban, jangan di sini dah. Kayak kurang lebih orang kaya di Toronto, di kita Darul Rozak, dia kaya raya nih, tapi nggak kurban, jangan sholat di sini dah, gitu kurang lebih tuh. Maka ini disimpulkan oleh Imam Abu Hanifah bahwa derajat kurban ini wajib 1 kali dalam 1 tahun menurut Imam Abu Hanifah. Tapi nanti MUI tidak mengambil di sini dan ijma tidak mengambil dari sini. Tapi ada pendapat demikian. Beliau mewajibkan bahwa bahkan tadi berhutang untuk kurban itu menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu boleh. Namun jumhur, ya pendapat terbanyak ya ijma dari para ulama Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwasanya derajat dari kurban ini adalah sunnah muakkad. Sunnah tapi yang sangat dianjurkan. Dan makruh bagi mereka yang mampu namun tidak melaksanakannya. Hati-hati Pak. Ya. Sunnah muakkad dan makruh kalau mampu tapi tidak melaksanakan. Dalilnya apa? Jika kalian melihat hilal di bulan Zulhijjah, ra'aitum hilal Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudhayyin falyumsik an sya'rihi wa azfarih. Jika kalian telah melihat hilal di bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ada yang hendak berkurban, maka hendaklah dia menahan untuk tidak memangkas rambutnya dan tidak memotong kukunya. Jadi keutamanya adalah berkurban. Kurban menurut mazhab ini tidak wajib karena yang wajib hanya bagi Nabi. Menurut pandangan jumhur berdasarkan hadis dari Imam Ahmad, salasun hunna alayya faraidun wa hunna lakum tatawun. Yang pertama adalah witr, yang kedua nahar, yang ketiga salatud duha. 3 perkara yang wajib bagiku dan bagi kalian adalah sunnah. Yang pertama adalah sholat witir. Jadi bagi Nabi itu sholat witir, sholat malam itu adalah wajib. Yang kedua kurban. Kurban bagi Nabi adalah wajib dan bagi kita adalah sunnah menurut jumhur ya, berdasarkan pendapat Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga adalah sholat duha. Maka mayoritas ulama berpegang pada pendapat ini, yakni sunnah muakkad dan makruh kalau punya harta tapi tidak berkurban. Adapun riwayat yang kemudian menyatakan kok Abu Bakar dan Umar tidak berkurban, para ulama berpendapat bahwa tidak berkurbannya Abu Bakar dan Umar pada saat itu untuk pembelajaran saja. Beliau pernah 1 kali tidak berkurban agar tidak beranggapan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Nah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, boleh enggak 1 ekor kambing buat 1 keluarga? Hah? Boleh enggak? Boleh. Sebagaimana riwayat bahwasanya Nabi itu pernah berkurban 2 ekor kambing. Ya, Nabi pernah berkurban 2 ekor kambing yang gemuk, disembelih salah satu untuk umatnya dan yang lainnya untuk Nabi dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang masyhur. Jadi boleh saja 1 kambing untuk 1
keluarga. Namun yang lebih utama 1 kambing untuk 1 orang. Jadi walaupun boleh itu pintu terakhir gitu Pak. Yang lebih utama adalah 1 kambing buat 1 orang. Nanti kalau 1 keluarga ada 7 orang, ya 1 sapi lah gitu. Jadi boleh-boleh saja, namun itu yang lebih utama adalah 1 orang 1 kambing. Nah, pertanyaan berikut, berkurban atas nama orang tua yang sudah wafat, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Namun mana yang lebih utama? Nah, para ulama membahas itu Pak. Para ulama membahas ini. Imam Hakim mengeluarkan dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Abu Hasna berkurban untuk orang lain. Maka para ulama dengan riwayat tersebut membolehkan berkurban diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan hukumnya seperti kurban biasa, diperbolehkan, tetapi daging hewannya harus disedekahkan semuanya. Artinya karena kan nggak mungkin diberikan pada si mayit kan. Ini karena kurbannya atas nama almarhum kemudian dagingnya dibawa ke kuburan kan nggak mungkin. Namun menurut Imam Ibnu Mubarak lebih afdol bersedekah dengan seharga hewan kurban yang diniatkan untuk mayit. Jadi ternyata ulama lain berpendapat, Ibnu Mubarak misalnya, beliau berpendapat bahwa daripada berkurban atas nama mayit, ya lebih utama bersedekah atas nama si mayit. Kenapa? Beliau menjelaskan. Karena dalam kurban yang lebih utama adalah yang berkurban yang memotong, dan yang berkurban sebaiknya yang menyaksikan. Dan dalil-dalil tentang sodako atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu jauh lebih banyak daripada dalil-dalil tentang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali bila ada wasiat. Jadi Ibnu Mubarak termasuk berpendapat kalau misalnya wasiat baru, misalnya gini, nah kalau bapak meninggal tahun ini misalnya kamu berkurban ya atas nama bapak misalnya gitu ya. Nah itu lebih utama. Tapi kalau tidak ada wasiat, sebagian ulama itu menyatakan sebaiknya lebih baik sedekah seharga hewan kurban untuk si mayit. Karena nanti dalilnya lebih banyak Pak. Nanti kita jelaskan ada beberapa potongan dalilnya. Karena apa yang utama adalah pekurban memotong sendiri. Jadi kalau bisa kita di masjid ini tanyakan nih, yang kurban memotong sendiri nggak? Kalau enggak diamanahkan, tapi dengan biaya potong, gitu kan? Biaya potong. Yang kedua, sebaiknya yang berkurban itu menyaksikan hewan kurbannya. Jadi perlu diatur. Misalnya pemotongan tuh jam sekian sampai jam sekian. Itu para mudhodi itu orang yang berkurbannya perlu disampaikan. Nanti habis sholat Idul Adha misalnya kita selesai sholat jam sekian, mungkin ada istirahat sebentar siap-siap, kita mulai pemotongan ini jam sekian. Mohon yang berkurban segera bisa hadir pada jam tersebut, diundang dulu Pak. Urusan dia datang nggak datang urusan dia. Tapi sebagai panitia kita sebaiknya mengundang, karena yang lebih utama adalah yang berkurban itu menyaksikan hewan kurbannya. Selain memang membentuk kepercayaan juga, oh ternyata yang dititipkan ke Darul Razak luar biasa, 4 juta dapatnya yang besar-besar misalnya, yang gede-gede. Nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa riwayat tentang sedekah atas nama mayit lebih banyak. Misalnya dari Ibnu Abbas, ada laki-laki berkata pada Nabi, ya Rasulullah, ibuku wafat. Apa yang bermanfaat? Apakah bermanfaat baginya jika saya bersedekah atas namanya? Rasul menjawab, iya. Orang itu berkata, sungguhnya saya mempunyai kebun yang berbuah, maka saya mempersaksikan kepadamu bahwa setelah mensedekahkan di atas namanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua dari Aisyah, bahwa ada seorang laki-laki berkata pada Nabi, sungguhnya ibuku meninggal secara mendadak. Dan saya menduga jika dia berkata pasti dia menyuruh saya untuk bersedekah, maka apakah dia mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya? Rasulullah menjawab, iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini para ulama menganjurkan untuk mayit lebih utama memang bersedekah atas namanya, karena dalilnya lebih banyak. Dalilnya lebih banyak, kecuali yang memang berwasiat.
Sebaliknya untuk yang hidup daripada bersedekah lebih utama berkurban. Karena tadi pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa di Yaumun Nahar sedekah sejumlah hewan kurban itu nilainya berbeda dengan kurban itu sendiri. Jadi walaupun sama-sama 4 juta misalnya, berkurban itu lebih utama dan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Ahmad bin Hambal. Taib. Terakhir, hewan yang paling utama menurut beberapa riwayat. Yang pertama, mazhab Hanafi menyatakan yang termulia yang paling banyak dagingnya. Tapi bila dagingnya sama, maka yang lebih disukai oleh masyarakat di sekitar itu lebih baik, yang pasti bisa dimakan. Artinya nih sama-sama 100 kilo misalnya, onta dengan sapi. Atau jangan deh, lebih ini mungkin sapi dengan kerbau. Nah gitu ya. Sapi dengan kerbau, sama-sama nih 100 kilo beratnya. Tapi masyarakat sini kira-kira lebih senang mana Pak? Sapi atau kerbau? Mungkin sapi. Maka lebih utama adalah sapi menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau bapak-bapak di Serang, Lebak, sebagian Banten itu ke arah Labuan sana, mereka lebih suka kerbau Pak. Maka di sana kerbau lebih utama daripada sapi menurut mazhab Hanafi. Atau di Kudus nggak ada pemotongan sapi ya. Di sana kerbau, soto saja soto kerbau di sana ya. Karena ada dasar historisnya. Nah, menurut mazhab Maliki yang terbaik adalah kambing. Menurut mazhab Maliki karena Nabi lebih sering berkurban dengan kambing. Ya. Baru kemudian onta. Dalilnya adalah dari sisi kelezatan daging hewan. Memang kalau kambing itu untuk orang kita tuh pas Pak, untuk orang Indonesia tuh. Kalau onta tuh untuk orang kita panas Pak. Saya makan daging onta itu di Madinah ya, diajak makan sama teman mahasiswa Madinah, diajak restoran, makan daging onta baru berapa itu pusing juga Pak. Lebih keras ternyata. Kalau daging kambing itu kita masih lebih bisa nerima gitu ya. Dan daging kambing itu bikin kolesterol nggak Pak? Hah? Cari Pak jurnalnya Pak. Enggak ternyata Pak. Yang bikin kolesterol itu karena kita ini sering memasaknya bareng dengan jeroan. Cara masaknya ternyata. Masalah di kita ini cara pengelolaannya. Pengolahan daging kambing akhirnya jadi kambing itu di kambing hitam kan tuh Pak. Jadi bukan karena daging kambingnya tapi mungkin santannya. Ya, santannya apa lagi Pak? Jeroannya. Ini jadi koreksi ya. Bukan daging kambing ternyata bikin darah tinggi atau kolesterolnya. Ya, beliau pertama mazhab Maliki melihat dari kurbannya Nabi yang lebih sering berkurban dengan kambing, maka menurut beliau lebih utama dengan kambing, termasuk ketika Nabi Ismail diganti. Nabi Ismail diselamatkan Allah Subhanahu wa taala diganti dengan seekor domba. Ya, seekor domba. Kalau Imam Syafi'i dan Hambali itu diurut. Kalau bisa unta lebih utama karena dagingnya lebih banyak. Kemudian sapi, kemudian kambing. Dalilnya apa? Daging yang dihasilkan. Ya karena beda ya. 7 ekor kambing dengan 1 ekor sapi, kalau dikantongin plastik dagingnya lebih banyak mana Pak? Hah? Dengan harga yang sama kemungkinannya adalah sapi. Gitu ya, kemungkinan ada sapi. Jadi fleksibel sekali. Kemudian perumpamaan yang disampaikan Nabi saat berbicara tentang keutamaan pahala bagi mereka yang datang dahulu untuk mendirikan sholat Jumat. Kita tahu ya, yang paling utama itu yang lebih awal kan di masjid itu. Seperti pahalanya itu seperti mendapatkan seekor onta, mendapatkan sapi dan kambing begitu ya. Yang telat gimana Pak? Yang telat salat Jumat gimana ya? Imamnya udah mulai. Ya dapat pahala juga, Allah alam seperti apa ya. Tapi yang utama sholat Jumat itu sebaiknya memang di awal waktu. Kita sudah bisa hadir di masjid kita. Di masjid kita.
Jangan sampai kemudian terlambat. Udahlah Jumatan seminggu sekali, telat pula. Allah alam bisawab. Ini mungkin Pak. Terakhir adab ya. Yang pertama tadi menyembelih sendiri jika mampu. Sebaiknya memang bapak-bapak yang berkurban itu mulai belajar Pak. Khususnya yang kambing-kambing lah. Kalau sapi mungkin butuh skill khusus ya. Yang kambing kalau bisa kurban nih di Darul Razak titip. Kemudian dari Darul Razak tanya, bapak mau nyembelih sendiri nggak? Kalau bisa bapak nyembelih sendiri itu lebih baik Pak. Jadi yang berkurban menyembelih sendiri itu lebih utama. Jadi belajar Pak. Biar nanti juga ada edukasi kepada anak, kepada keluarga gitu ya. Belajar. Karena apa? Nabi ya wa yadhbahuhuma wa yusammi wa yukabbir. Nabi menyembelih 2 ekor dan menyembelih keduanya. Jadi beliau yang langsung memotongnya dan juga bertakbir. Yang kedua, menarik dengan lemah lembut dan tidak dengan kasar. Kalau bisa sekali tarikan. Artinya senjatanya harus tajam. Kalau bisa setiap habis motong diasah lagi untuk memastikan dia betul-betul tajam agar tidak menyakiti yang disembelih. Menyembelih dengan menghadap kiblat. Yang berikutnya, yang berkurban sebaiknya hadir saat penyembelihan tadi. Maka tugas DKM itu menginformasikan. Karena yang utama adalah yang berkurban itu menyaksikan. Berikutnya menajamkan pisau ya, tadi sudah kita jelaskan. Dan menyamankan hewan yang disembelihnya. Di antara bentuk kenyamanan hewan yang disembelih adalah jangan sampai dia menyaksikan, Mbak. Ini seringkali ini ya karena keterbatasan tempat gitu ya. Jadi korbannya di sini dipotong, hewannya itu di sebelah, Pak. Hewannya di sebelah ngelihat temennya dipotong. Ini tidak ahsan, Mbak. Ini babnya tentang kenyamanan hewan sembelihan. Sebaiknya jadi gimana, Pak? Sebaiknya hewan itu tidak melihat. Paling enggak misalkan ditutup dengan terpal misalnya. Hingga kadang-kadang enggak, apalagi kemudian di depan dia kita ngasah pisau tuh Pak. Nah, habis ini ya, siap-siap. Jangan Pak, perlu dibuat nyaman gitu. Jangan sampai kemudian ngasah di depan hewan itu ya, atau dia melihat temannya disembelih. Ini babnya tentang membuat hewan itu nyaman. Nah, ini diantara adab-adab dalam berkurban. Adab-adab dalam berkurban. Allahu alam. Mudah-mudahan ada poin yang bisa diambil dan bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan jemaah pada umumnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memberikan kurban terbaik di tahun ini, dan semoga anak keturunan kita Allah mudahkan semuanya untuk bisa berkurban. Allah alam bisawab. Saya serahkan. Mangga kalau ada yang mau diskusikan kita diskusikan, kalau tidak ada kita cukupkan. Fadal. Saya persilakan kepada bapak-bapak jika ada yang ingin ditanyakan, mumpung Ustaz Fahmi Ilhamsyah bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Agak menyimpang dari topik sedikit Ustaz, mengenai pembagian dalam distribusi daging kurbannya. Itu kan Nabi dalam satu hadis membagi porsi distribusi daging korban itu menjadi 3 bagian. Sepertiga buat fakir miskin mustahik, kemudian buat mudohi soibul kurban, dan yang ketiga untuk dihadiahkan. Nah, khusus untuk yang bagian yang didistribusikan untuk para fakir miskin, ini ada beberapa masjid yang kami tahu di sekitar Cilengsi dan mungkin juga di luar ada, itu dia mengkhususkan distribusi daging kurban untuk porsi mustahik yang
khusus mereka yang berhikmat untuk agama ya. Jadi kategorinya fuqara, fakir miskin, tapi memang mereka yang betul-betul berhikmat untuk agama, para guru ngaji, para ustadz. Ini gimana ustadz ininya dari pandangan fikihnya ya? Syukron jazakallahu khair. Bismillah. Ya pertama Allahu alam ya, maksudnya yang dibagikan itu jatah fuqara atau jangan-jangan jatah hadiah, Pak? Kita nggak tahu juga ya, karena fi sabilillah ya, bagian dari mensupport para asatid, para fi sabilillah itu. Dan itu boleh saja. Bahkan non muslim pun boleh nggak Pak dapat hewan kurban? Di sini ada non muslim mungkin ya, boleh nggak dia dapat? Hah? Boleh Pak. Kalau daging kurban itu boleh. Yang tidak boleh adalah zakat. Mustahik itu jelas astafnya. Ya tapi kalau ini yang non muslim itu boleh. Bahkan di Liverpool itu Pak, di Liverpool ada masjid namanya Masjid Abdullah Quilliam. Abdullah Quilliam itu salah satu syekhnya Inggris itu ya. Untuk non muslim itu dia ngasih dua itu biasanya, hadiah, sama satu lagi itu adalah pengharapan supaya dia masuk Islam, Mbak. Jadi di dalam tanda kutip digoda dengan pemberian gitu kan. Selama ini kita kebalikan gitu, kita yang malah digoda dengan orang-orang non muslim supaya lock out bahasanya gitu ya. Maka Allah alam tadi boleh-boleh saja karena tidak se-strict dengan mustahik. Tidak strict dengan mustahik. Nah, kemarin kita juga ngobrol ini tuh, kita membahas ini di Medline itu. Kita juga memperingatkan jangan DKM, jadi DKM dan panitia kurban itu semangatnya harus semangat berbagi, Pak. Karena kadang-kadang fenomenanya di luar itu panitia kurban udah kayak orang yang berkurban tuh. Baru selesai motong itu iga diumpetin, apalagi Pak? Buntut diumpetin, apa segala macam onderdil diumpetin. Jangan. Ya, jangan. Bahwa nanti kemudian dikasih alhamdulillah. Tapi kalau umpetin itu kemudian jangan. Ini sering terjadi tuh di beberapa tempat ya. Kemudian dia diumpetin gitu ya, diumpetin barang-barang ini. Jadi semangatnya adalah semangat berbagi karena tadi kurban ya, semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara bentuknya adalah kita menjalankan amanah dari para mudhadi itu, daripada orang-orang yang berkurban. Jadi kalau menjawab pertanyaan dari Panas, boleh-boleh saja sebetulnya untuk fisabilillah. Di beberapa tempat juga yang diutamakan adalah jemaah masjidnya, boleh juga. Jadi untuk menjaga orang-orang yang sering ke masjid, maka yang dikasih yang diutamakan, walaupun rumahnya agak jauh dari masjid, tapi karena wajahnya sering terlihat misalnya tukang dagang gitu ya, rumahnya jauh di masjid, tapi setiap sholat dia tuh masjid ke sholat di situ. Lah dia bagaimana, kan dia bukan warga nih, dia sering diutamakan tuh. Karena dia adalah jemaah masjid kita walaupun bukan orang sini, tapi begitu dia datang dikasih nggak apa-apa juga. Karena untuk kurban itu memang tidak se-strict zakat, tidak se-strict zakat. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, ada pertanyaan dari ibu-ibu. Tadi Ustaz menyampaikan lebih utama berkurban satu ekor untuk satu nama. Apakah anak yang belum balik sudah boleh berkurban? Pertama tadi ya, kalau bisa satu ekor satu nama. Kalaupun satu keluarga itu diperbolehkan, tapi memang itu yang opsi terakhir gitu ya. Tapi yang utama adalah itu. Pertanyaannya kemudian yang belum balik boleh berkurban nggak? Boleh saja. Kita berkurban untuk namanya gitu ya, untuk namanya. Kalau kemudian ada rezeki, kan ada pertanyaan gini, apakah kalau satu nama itu boleh gak ganti-gantian, tahun ini nama saya, tahun ini nama ini gitu ya, nama anak saya? Ternyata mayoritas ulama bilang, kalaupun nama anaknya, pahalanya tetap akan sampai ke orang tua, karena sejatinya kebaikan anak itu pahalanya akan berbuah kepada orang tua, dan uangnya masih uang orang tua misalnya, pahalanya tetap ke orang tua. Kalaupun pakai nama anaknya, jadi nggak terlalu pengaruh gitu. Kadang-kadang ada keluarga yang misalnya tahun ini nama saya, tahun depan nama istri, tahun depan nama anaknya. Sebetulnya sama saja. Sebenarnya sama saja. Walaupun memang tadi utamanya setiap kepala memang satu
Satu orang. Artinya kalau bagaimana kalau dia belum pakai balik, boleh saja. Jadi boleh. Allahu a'lam. Syukran kasiran kepada Ustaz Fahmi Hamsyah. Saya sebagai MC jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama menutupi akhiri acara kajian ini dengan membaca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.